Shalom keluarga Suara Firman Channel. Selamat menyambut Minggu Penampakan Tuhan, yaitu Minggu Epifani, di mana kisah 3 orang bijaksana dari timur menurut Injil Matius, yaitu 3 raja atau 3 majus, adalah tokoh dalam tradisi Kristiani yang datang menyembah Yesus setelah melihat bintang yang menandai kelahirannya. Berikut adalah 4 fakta tentang mereka yang boleh kita pelajari bersama. Siapa 3 orang raja, 3 orang majus? Terdapat pelbagai sumber dan tradisi mengenai nama 3 orang majus ini, seperti dari bangsa Suria dan Armenia. Namun, menurut tradisi Barat, telah memunculkan nama para majus dan tempat asalnya. Yang pertama adalah Melkior, berasal dari wilayah Persia. Dikatakan sebagai seorang tua dengan rambut putih dan janggut panjang. Melkior membawa persembahan emas yang melambangkan kedaulatan Yesus sebagai Raja Agung. Identiti orang majus yang kedua bernama Gaspar, yang juga disebut Kaspar atau Jaspar, berasal dari wilayah India. Dikatakan sebagai seorang muda yang tidak berjenggot dengan bintik-bintik kemerahan. Kaspar membawa persembahan kemenyan yang melambangkan keilahian Yesus sebagai anak Allah. Identiti orang majus yang ketiga bernama Baltazar, berasal dari wilayah Arab. Dikatakan sebagai seorang berkulit hitam dengan berjenggot lebat. Baltasar membawa persembahan mur yang melambangkan penderitaan dan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Hadiah yang dibawa para majus tersebut menunjukkan bahwa peziarah dari timur tersebut adalah orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa di tempat asalnya. Kisah 3 raja bertemu Yesus. Menurut Indonesia Times, kehadiran para majus ditulis dalam kitab Injil Matius dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Catatan mengenai kehadiran mereka ditulis di dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 hingga 14. Dalam salah satu ayat dalam kisah tersebut, para majus bertanya kepada Raja Herodes yang ditemuinya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Herodes terkejut mendengar hal itu, karena bagi dirinya adalah ancaman untuk kekuasaannya. Herodes lalu mengumpulkan para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan mendapatkan informasi bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Setelah itu, Herodes meminta para majus untuk memberikan informasi kepadanya bila telah berhasil menemui bayi itu. Para majus berhasil menemui bayi Yesus dan keluarganya di Betlehem. Namun, karena diperingati melalui mimpi, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain dan tidak menemui Raja Herodes lagi. Herodes mengetahui hal ini dan menjadi marah. Lalu berdasarkan apa yang dituliskan di Injil Matius, Herodes membunuh semua bayi berusia 2 tahun ke bawah di wilayah Betlehem dan sekitarnya. Orang tua Yesus telah berhasil membawa Yesus mengungsi ke Mesir ketika pembantaian tersebut terjadi. Mengapa menyembah Yesus? Menurut Britannica, para majus merupakan para peziarah dari timur yang mengikuti bintang ajaib yang menuntun mereka ke kota Betlehem.
sebuah kota yang saat ini berada di wilayah tepi barat Palestina, untuk menemui raja yang baru saja dilahirkan. Sejumlah informasi mengatakan para Majus adalah orang-orang yang ahli dalam membaca perbintangan, dan mereka telah melihat sebuah bintang baru yang menjadi penanda kelahiran seorang raja besar. Dalam pandangan orang-orang Persia zaman dahulu, orang Majus adalah kelompok orang yang bijaksana. Orang-orang Majus memang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan masih banyak lagi. Terkait dengan keahliannya dalam bidang astrologi, orang Majus melihat bintang baru di langit dan datang untuk menemui Yesus, sebab bintang tersebut dianggap sebagai tanda Yesus lahir untuk menjadi raja dan juru selamat manusia. Jadi wajar saja para Majus ini datang lalu menyembah Yesus, seperti dalam kisah Injil Matius 2 ayat 9 hingga 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Relik 3 orang Majus. Tulang belulang dan relik jasad 3 orang raja ini dipercayai pada saat ini disimpan di sebuah gereja terkenal di Jerman, yaitu dalam Katedral Cologne, Jerman. Menurut legenda, tulang belulang mereka ditemukan di Persia oleh Ratu Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung, Kaisar Romawi Kristen pertama yang naik takhta dalam kerajaan Romawi di abad keempat Masehi. Menurut kisah, Ratu Helena membawa relik tersebut ke Konstantinopel. Perjalanan waktu akhirnya membawa relik para Majus tersebut hingga ke tempat persemayam terakhir mereka di Katedral Cologne, Jerman, yang ketika selesai dibangun merupakan salah satu katedral termegah dan tertinggi di Eropa pada masanya. Kini, kotak relik para Majus ini terbuat dari emas dan digelar sebagai kuil 3 raja. Kotak relik tersebut juga dihiasi oleh perunggu, gading, dan batu permata yang sebagian didesain dan dirancang oleh tukang emas abad pertengahan, yaitu Nicholas dari Verdun. Kesimpulan: Gereja Katolik menekankan bahwa penyembahan orang Majus adalah tanda pengakuan awal terhadap Yesus sebagai Mesias oleh bangsa-bangsa lain. Ini juga menyoroti bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah untuk semua orang, melampaui batasan budaya dan bangsa. Dengan demikian, penyembahan 3 orang Majus kepada Yesus dipandang sebagai pengakuan akan keilahian, kerajaan, dan misi penebusannya yang universal. Ini mengajarkan umat Katolik dan seluruh umat percaya juga tentang pentingnya iman, ketaatan, dan pengakuan terhadap kehadiran Yesus dalam hidup kita. Amin.